Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadihini ya hubbi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah bisa bangun. Sebab ada yang tidur 14 bangun hari kiamat. Ya, makanya oleh Nabi kita dianjurkan begitu bangun. Ada Pak dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi mengajari doa tidur. Alhamdulillahilladzi radda ruhi. Alhamdulillahilladzi radda ruhi. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan ruhku. Gitu. Ada dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang begitu. Kalau yang terkenal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih yang telah menghidupkan aku kembali. Ya. Ba'dal mamat, setelah engkau matikan aku sejenak. Berarti tidur itu mati. Setelah engkau matikan aku sejenak. Loh, mati berarti. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Makanya banyak syukur. Kita bisa bangun, bisa minum teh. Anget-anget, monggo. Enak, maknyus nang dodo. Enak, nang dodo enak. Mas, minum. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah kembali bertemu dengan majelis Al-Quran. Mudah-mudahan angsal syafaatnya Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang besok di hari kiamat syafi'an di ahlih. Akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Siapa? Ada dalam riwayat mengatakan inna lillahi, bukan wa inna ilaihi raji'un. Jangan susu. Inna lillahi ahlun fid dunya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia. Wakila, dan Nabi ditanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah di dunia itu? Allah kok punya keluarga di dunia? Siapa mereka? Ahlul Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Ahli Quran itu bukan hanya yang hafal, tetapi pembaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, itu namanya Ahlul Quran. Ahlullah, keluarga Allah di dunia. Mudah-mudahan termasuk pulau panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahnya bergabung sambung dengan alhamdulillahnya, ya. Setiap baca Fatihah, baik ngimami dalam sholat maupun di luar
sholat. Fadilain apa Pak? Fadilahnya menyambung bismillah dan hamdalah. Ada yang ingat? Allah haramkan jasadnya, lisannya terkena api neraka. Eman. Padahal mengunutok itu. Pahalanya besar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yang ayat ke-7 itu panjang. Seandainya diperkirakan ya nafas kita tidak kuat, maka dianjurkan berhentilah di alaihim kedua. Jangan alaihim pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Misalnya tidak kuat, maka diulangi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan begitu. Ya. Satu. Yang kedua, kalau sengaja berhenti di alaihim pertama, kemudian memulainya di ghairi, tidak boleh. Memulai dengan kasroh itu tidak boleh. Harus dhammah. Padahal kan kasroh. Maka disiasati berhentilah di alaihim kedua. Bukan memulai dari ghairi, tetapi mengulangi. Beda. Memulai dengan mengulangi beda. Ini ilmunya tentang Fatihah. Afdal. Gimana kalau ngimami? Afdalnya dibaca per ayat. Kecuali bismillah dan hamdalah gabung jadi satu. Kalau ngimami. Kalau tidak ngimami, tidak apa-apa, bernafas 3 kali. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nafas 1 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nafas kedua. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kali nafas. Di luar sholat, monggo. Atau di luar sholat 1 nafas. Bapak. Dulu kecil saya bisa. Tidak tahu sekarang. Perlu dicoba. 1 kali nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh iso ngono. Bisa saya, Pak. Amin bisa. Coba. Satu kali nafas. Loh, jangan begitu. Disambung. Nyambungnya itu alifnya ar dibunuh. Ya kan? Alifnya alhamdu dibunuh. Alifnya ar-Rahman dibunuh, dibuang alifnya. Kalau nyambung. Jadi nyambung gitu min. Ar-Rahimil hamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir rahim malik. Jadi gitu. Sampai nasta'inu dinas. Bukan nasta'inu ihdinas, salah. Kalau nyambung. Alifnya dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas. Jadi alifnya tidak dibaca. Pokoknya itu kalau di luar salat. Tetapi kalau dalam waktu ngimami afdolnya per ayat. Karena dalam tafsir itu ketika seorang hamba sholat, ya, pokoknya kak ngimami, pak makmum, pak ngimami itu per ayat. Di dalam tafsir itu setiap kita membaca ayat itu langsung dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Per ayat itu dijawab oleh Allah. Dijawab langsung oleh Allah. Hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin qad hamida abdi, hambaku telah memujiku. Terus dijawab. Cuma saya sudah lupa. Jangan ada di tafsir. Ya Allah. Baik ya. Coba tak ulangi yang terakhir nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Siratal tak kasih tahu alaihim mim mati, tak boleh masih mendengung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh. Tak boleh. Mim mati itu langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama dengan itu. Ngaten nggih? Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Lagi. Rabbighfirli wa liwalidayya. Walil mu'minina amin. Baik. Yuk kita masuk 260 ya. Minggu yang lalu, Rebu yang lalu 59. Sekarang masuk 60, 260. Dengarkan dulu saya baca.
jenengan yang niteni. Takut ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Apa namanya? Perhatikan per hurufnya itu harokatnya, Pak. Termasuk kalimat Ibrahim. Roknya panjang, haknya panjang. Jangan seperti baca tulisan Latin Ibrahim, jangan begitu. Ibrahim matobi'i. Ya. Gua moco wa id qala Ibrahim Rabbi arini, jangan begitu. Roknya ro itu panjang, hi itu panjang. Ibrahim, satu gelengan kepala. Ibrahim. Tapi lek ngaji gak usah ngene-ngene. Di perasaan aja. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Coba. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kaifa tuhyil mauta. Ada apanya mauta? Ada kola, kepanjangan dari waqafa aula, artinya berhenti lebih utama. Qala awalam tu'min. Ada apanya? Qala lagi, berhenti. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ayo. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tan non mati ketemu lam. Maka nunnya masuk ke lam. Sehingga di atasnya lam ada tasdidnya. Betul? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Coba. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhun ilaik arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Baik. Fasurna
fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin. Fasurhunna ilaika summa, mimnya bertasdid, berdengung Pak, bukan summa. Summa ja'al. Kita ulangi lagi. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin. Ayo. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin. Ya. Ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhun. Ayo. Ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhun. Mimnya summa dengung, mimnya summa ada tasdidnya, berdengung lagi. Ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhun. Ayo. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sa'ya. Kurang dalam. Sa'ya. Bedanya dengan alif sa'ya. Dengan ya. Kayak ngedening loh Pak, masuk ke hulu. Sa'ya. Coba sa'ya. Nah, jadi dalam. Bedakan a i u ba. Coba. Sekarang beda. Soalnya kalau enggak maknanya berbeda. Al-Quran itu bahasa yang sensitif. Keliru harokat, keliru huruf, keliru titik, itu bisa berubah maknanya. Sensitif. Quran itu sensitif. Maka harus belajar terus. Al-Quran itu harus belajar dan belajar terus. Kalau ada orang baca Quran diniatin tidak belajar, terus keliru-keliru, maka kena rubba qari'il Quran, Al-Quranu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi Al-Qurannya malah melaknatnya. Loh, kalau begitu udah usah baca aja. Oh, jangan begitu. Solusinya belajar. Bukan malah menjauh Quran, gak dapat syafaat nanti. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan tidak niat belajar, artinya wis ngomong aku wis iso, aku wis ngerti, ora usah belajaran, sombong koyok ngono. Gak bahaya tak? Itu ayah hapilakes. Jadi kayak kadit, helop, sombong. Gak boleh sombong. Diniatin belajar. Tapi kalau ada orang itu membaca Quran salah-salah, tapi dia niatnya masih belajar,
dimakfu oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Kenapa kira-kira? Karena masih belajar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran karena membacanya sembarangan, tidak mau belajar, ngentengno. Ya ono majelis Al-Quran gak gelem ikut, misalnya, wis aku wis ngerti, oh jangan begitu. Baca sendiri monggo, tetapi yang mahal itu majelisnya ini loh Pak. Ini yang mahal di sisi Allah. Majelisnya ini yang mahal. Ada hadis dalam Sahih Muslim, la yaq'udu qaumun bitilawatil kitab, tiadalah suatu kaum itu kan orang banyak, ada kaum satu nggak ada. Orang kan belajar bahasa Indonesia dulu, yang namanya kaum itu adalah orang banyak. Hadisnya la yaq'udu qaumun bi qiraatil kitab, yakni bi qiraatil Quran, tiadalah suatu kaum yang mana kaum itu sama-sama kita membaca Al-Quran, illa haffazhumul malaikah, melainkan tempat ini dipenuhi oleh malaikat. Wa yusalluna, dan para malaikat itu bersolawat alaihim, atas mereka. Bersolawat datang pula panjenengan. As-salawatu minal malaikah istighfar. Yang dimaksud solawat malaikat kepada hamba, kepada kula panjenengan, malaikat bersolawat kepada kula panjenengan dalam satu majelis. Jadi as-salawat minal malaikah al-istighfar. Jadi malaikat bersolawat itu maksudnya memohonkan ampunan kepada Allah. Ini untungnya kita hadir majelis, didoain oleh malaikat, dimintakan kepada Allah agar Allah mengampuni. Ini yang mahal. Baca Quran di rumah sendiri monggo, tetapi yang mahal sesungguhnya majelisnya. Majelisnya ini yang mahal di sisi Allah. Saiki gak ketok pahala, ya kan? Sekarang ini orang gak perlu pahala karena gak kelihatan. Jajal kok begitu masuk ke liang lahat, semua tabir dibuka oleh Allah, dia bisa melihat pahala-pahala selama ini yang dia lakukan. Dia getun, dia itu apa bahasa Indonesianya, getun, menyesal. Ya Allah, tahu gini saya dulu loh. Aduh ya Allah, tahu gini saya dulu tak rajin kan. Menyesal. Isinya orang dikubur itu orang-orang menyesal. Walaupun orang soleh tetap menyesal. Ya Allah, tahu gini saya dulu sedekah. Tahu gini saya dulu rajin majelis. Tahu gini saya dulu gak pulang-pulang ke masjid, bawa bantal. Tidur dong. Sekarang aja ndak kelihatan pahala. Sebentar, nanti ada saatnya. Saatnya uang tidak berguna.
Saatnya kendaraan semewah apapun tidak digunakan. Ada saatnya harta yang kita tumpuk-tumpuk tidak ada gunanya, tak bisa menolong. Di mana? Di alam kubur. Harta yang bisa menolong kita yang mana? Yang kita sedekahkan. Itu harta kita yang sesungguhnya. Ada saatnya, Pak. Ada saatnya harta menjadi tidak berfungsi apa-apa. Ketika apa tadi? Kita masuk ke liang kubur. Ada saatnya. Makanya hidup itu tidak usah terlalu diforsir mencari dunia. Sekedar tidak lupa, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kan gitu di Quran. Silakan kamu perbanyak beribadah, persiapan hidupmu besok di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi sekedar jangan kau lupa nasibmu, bagianmu di dunia. Sekedar tidak lupa bahwa kamu masih hidup di dunia. Berarti kalau sekedar tidak lupa, sekedarnya saja, seperlunya saja. Nggak usah banting tulang-tulang dibanting, keringetan, remuk kabeh. Terus lupa sholat, kerja sampai lupa Jumatan. Kalau lupa makan terserah. Ini lupa tidak rukuk sujud. Dikira hartanya bisa menolong di kubur yang selalu ditumpuk. Islam tidak pernah melarang orang bekerja, malah menghargai dan memberikan semangat. Silahkan, asalkan tidak lupa rukuk dan sujud. Islam tidak pernah melarang hambanya kaya. Silakan kaya, tapi asalkan kekayaannya digunakan di jalan Allah, bukan hanya jalan Joyosuko. Tapi dijadikan hartanya berjuang di jalan Allah, membantu kaum yang mustad'afin, kaum yang lemah. Silakan punya mobil banyak lebih dari satu, asalkan mau membantu tetangga kanan kirinya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang memerlukan mobil misalnya, silakan pakai mobil saya lebih dari yang dipakai misalnya. Kalau sampean perlu ke Surabaya, daripada nyewa 500, silakan pakai milik saya 450. Misalnya kan di korting. Kalau senang yang gratisan, pendusoiku gratis. Lek mobil supirnya butuh mangan, mobilnya butuh bensin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayo kita ulangi. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Coba. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Baik. Wa'lam annallaha azizun hakim. Coba. Wa'lam annallaha
Wa'lamnya ndak boleh dengung kok. Takun baik. Mimnya itu tidak boleh dengung karena tidak bertemu dengan mim. Wa'lam annallaha azizun hakim. Coba. Iya. Baik, kita maknai perkata, makna perkata. Wa'id dan ketika. Ya, dalnya ada titiknya Pak ya? Ya, ada titiknya. Wa'id dan ketika. Qala berkata. Siapa? Ibrahimu. Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku. Kaifa, bagaimana, tuhyi, engkau menghidupkan al-mauta, orang-orang mati. Ingin tahu Ibrahim cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan menghidupkan yang mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Qala, Ibrahim menjawab, bala, saya percaya ya Allah. Walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, agar menenteramkan hatiku. Kula kersani tenang, kula kersani tentram, ndak semerap niku ya Allah. Baiklah kalau begitu. Qala, baiklah. Kata Allah, fahud, ambillah. Fahud, maka ambillah. Arba'atan, 4 ekor. Minat toiri, dari burung. Fasurhunna, lalu jinakkan burung itu. Ilaika, kepadamu. Summa, kemudian ij'al, jadikan, ala, atas, kulli, tiap-tiap, jabalin, bukit atau gunung, minhunna, daripadanya, juz'an, satu bagian. Nah, jadi Ibrahim disuruh nyembelih burung, kakinya di bukit sana, kepalanya di bukit sana, pahanya kanan sebelah sana, paha kirinya sana, di tengah-tengah badannya. Gitu. Burung dimutilasi. Ibrahim kepingin tahu bagaimana Allah menghidupkan. Disuruh, diberi contoh oleh Allah, kalau begitu ambil burung, dimutilasi. Ya, kepalanya di sono, kaki kanan sana, kaki kiri sana, badannya. Jadi di 4 penjuru. Ya. Minhunna juz'an. Summa kemudian ud'uhunna, panggillah burung itu. Ya'tinaka, dia akan mendatangimu. Sa'yan, sesegera mungkin. Jadi dipanggil, burung, sini. Langsung Pak, menyatu lagi. Dengan izin Allah.
idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masya Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah azizun, iku maha perkasa, hakimun, dan maha bijaksana. Jadi saudara-saudara, 260 ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 260 ini mengatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah kemudian berfirman, belum percayakah engkau wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku percaya ya Allah, tetapi agar hatiku mantep, biar hatiku tenang. Kemudian Allah berfirman, baiklah kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, 4 ekor burung, arba'atan, 4 minat toiri, ya, dari burung. Ambillah arba'atan, ambillah 4 ekor burung, kemudian cincanglah olehmu masing-masing itu, ya, kau letakkan di atas masing-masing bukit, satu bagian di sono, satunya di sono, satunya di sono. Banyak berarti ini, ono 4. Ada 4 dicincang, dimutilasi. Kemudian panggillah summada'uhunna ya'tina kasa'ya. Kemudian panggil mereka, pasti mereka datang kepadamu dengan segera. Subhanallah. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin yang saya muliakan, terkadang kok Nabi Ibrahim itu seorang nabi ya. Kita saja ya kadang-kadang kalau gak ketok dhewe itu gak marem. Ya kan? Ya, gak marem kadang-kadang. Apalagi hal-hal yang gaib. Terkadang hal-hal yang gaib. Terkadang hal-hal yang gaib, Pak. Yang ketok moto aja kadang-kadang nggak mau percaya. Ini apa namanya, kelemahan manusia. Tapi kalau panjenengan dasarnya sudah beriman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya Ibrahim akan kekuasaanku dalam menghidupkan orang mati? Ditanyanya Ibrahim, padahal Allah mengetahui bahwa Ibrahim mempercayainya, agar Ibrahim memberikan jawaban terhadap pertanyaan Allah, hingga para pendengar pun mengerti akan maksudnya. Qala bala, iya ya Allah, saya percaya. Walakin, akan tetapi saya tanyakan lihat ma'inna qalbi, agar tenang, tentram hatiku. Ya. Ini disebabkan kesaksian yang digabungkan pada pengambilan dalil. Qala fakhud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika
ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah kepadamu dengan fasur, pas pakai shotnya. Jinakkan, fasurhunna. Lalu potong-potonglah hingga daging dan bulunya bercampur baur. Wis diadel-adel pokoknya. Summa ja'al ala kulli jabalin. Kemudian taruhlah pada tiap bukit yang terletak di negerimu. Jauh Ibrahim naruhnya ini. Ditaruh di Gunung Putri Tidur, ditaruh di Arjuna, ditaruh di Bromo, ditaruh di Kidul pun nih Pak. Oh iya, ngeliep. Wah, butuh waktu itu Ibrahim naruh apa? Burung sing dicincang niku. Taruh di gunung sana, gunung sana. Taruh di gunung sana, di gunung sana. Ya Allah, summa apa? Yatinaka sa'ya. Pasti summa da'uhunna. Kamu panggil itu. Yatinaka sa'ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan cepat. Sa'ya, segera. Masya Allah. Itulah kekuasaannya Allah. Jangankan kok mek ngono tok. Itu menghidupkan barang wis ono. Mengadakan sesuatu yang belum ada bisa. Ya. Muni sudah ya. Jam berapa sekarang anunya? Tuluknya. Huh? 5 lewat 5 lewat 7 4 5 oh berarti sudah tolok ini. Baik, mudah-mudahan angsal syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jalan-jalan ya capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.